Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salami wa afhamana bi syari'atin nabiyil karimi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikrami. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahur rahmanu wudda. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Shamtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun." Rawahu Dailami an Ibni Umar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan berkah, yang mana dengan kesemuanya itu kita akan berusaha untuk mengisi bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang akan menambah nilai-nilai ibadah kita, akan menambah nilai kebaikan kita. Karena sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan itu akan menjadi utama. Amalan yang berhubungan dengan Ramadan akan dilipat gandakan, dan doa ketika dipanjatkan di bulan Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tentunya akan berusaha untuk mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Kita manfaatkan Ramadan sebagai bulan di mana kita bisa memanen pahala, karena banyak keutamaan di dalamnya. Al-Habib Abdullah bin Husain diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtara lisaliki tariqil ibadah tariqil akhirah, disebutkan ketika beliau mau menemui bulan Ramadan, beliau mengumpulkan putra-putranya. Beliau bertanya kepada mereka amalan apa yang akan diprioritaskan ketika bulan Ramadan, dan membuat perjanjian dengan mereka untuk lebih mengisi hal yang lebih baik di bulan Ramadan. Kemudian Al-Habib Husain menanyakan kepada putra-putranya amal apa dan amal apa. Ketika anak-anak ditanya, maka mereka akan menjawab, saya akan mempersiapkan amal ini di bulan Ramadan. Dan yang lain pun menjawab, akan mempersiapkan amal yang seperti ini di bulan Ramadan. Ketika sudah ditanya daripada anak-anak beliau, kemudian beliau menangis. Ketika ditanya kenapa beliau menangis, maka beliau menjawab bahwasanya di bulan Ramadan beliau tidak bisa lagi menambah amal-amal kebaikan, memfokuskan, memperbanyak lagi amal-amal yang bernilai ibadah, karena memang di bulan sebelum Ramadan beliau sudah mengisi dengan kebaikan dan ibadah, sehingga karena itulah tidak ada tambahan amal yang akan bisa dilakukan oleh beliau di bulan Ramadan. Sehingga beliau menawarkan, adakah daripada waktu kalian yang mau dijual untuk saya sebagai tambahan untuk menambah amal-amal di bulan Ramadan. Dari ini kita bisa mengambil kefahaman bahwasanya Al-Habib Abdullah bin itu
mengetahui betapa besarnya keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan, yang mana bulan ketika berhubungan dengan bulan Ramadan, ibadah akan dilipat gandakan, doa akan dikabulkan. Bahkan tidur di bulan Ramadan pun mempunyai bernilai ibadah. Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili, beliau menukil sebuah hadis tentang semua itu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Naumus shaimi tasbih. Rasulullah bersabda, Samtus shaimi ibadatun wa naumuhu ibadatun. Naumus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya bulan Ramadan itu menjadikan apa yang dilakukan orang-orang yang beriman yang ada di bulan Ramadan menjadi bernilai. Diamnya pun bernilai tasbih, apalagi ketika bertasbih. Begitu juga tidurnya bernilai ibadah, apalagi ketika mereka sedang beribadah. Doanya pun dikabulkan dan amal ibadahnya akan dilipat gandakan. Tentunya dari hadis ini akan memahami, orang cerdas akan memahami bahwasanya bulan Ramadan ini menjadikan sesuatu yang biasa, yang mubah, itu akan menjadi nilai ibadah. Tidur akan bernilai ibadah. Bukan kita memahami kalau di bulan Ramadan tidur ibadah, kita terus kerjaannya tidur, kita memahami itu sudah cukup ibadah kita di bulan Ramadan dengan cara tidur. Tentunya orang yang cerdas tidak seperti itu, akan memahami bahwasanya tidurnya saja ibadah, apalagi ibadahnya, dan mereka akan lebih kuat lagi, akan lebih banyak lagi untuk meningkatkan amal-amal ibadah yang lainnya. Jadi seseorang yang cerdas tidak akan salah faham atau salah memahami daripada hadis ini. Kemudian ketika seseorang mengetahui tentang apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya dia akan menginginkan semua 1 tahun menjadi Ramadan semua. Ini sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah di Saliki Tariqil Akhirah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la yatamannau ayyakuna haulan kamila." Apabila manusia mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan yang berupa kebaikan-kebaikan dan pemberian-pemberian yang sangat besar, maka mereka akan menginginkan setahun penuh menjadi Ramadan. Itu merupakan suatu keutamaan di bulan Ramadan. Untuk itu kita harus memanfaatkan ketika berada di bulan Ramadan. Kita diberi rezeki oleh Allah melalui bulan Ramadan, mengisi dengan ibadah, mengisi dengan mendekatkan diri kepada Allah, berdoa sebanyak-banyaknya, takut kepada Allah. Intinya kita di bulan Ramadan ini, di bulan yang istimewa, penuh berkah, penuh rahmat, kita mengisi dengan meningkatkan ibadah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu bertakarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami sampaikan. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.